Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Melihat adegan itu, wajah banyak pejuang di kota Tiangi tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Sebelum Loseng berperang, setiap orang secara alami memiliki berbagai kekhawatiran di hati mereka. Dan kekhawatiran paling langsung adalah kesenjangan budidaya antara kedua belah pihak. Bagaimanapun, Cuisi sekarang adalah orang kuat yang telah selamat dari 4 kesengsaraan hidup dan mati. Setiap kali dia mengalami kesengsaraan hidup dan mati, itu hampir setara dengan pelarian dari kematian. Tapi kekuatan prajurit itu akan menjadi lebih kuat. Meskipun Loseng sudah menjadi pejuang di tahap tengah alam kesengsaraan kekosongan, masih ada kesenjangan alam yang besar antara kedua belah pihak. Memang benar bahwa ketika Loseng masih menjadi pejuang di alam Dewa Penerangan, dia dapat menantang para pejuang di alam Pil Ilahi, dan bahkan para jenius tingkat dewa di tahap tengah alam Pil Ilahi. Namun kesenjangan antara alam Dewa Penerangan dan alam Pil Ilahi jauh lebih kecil daripada kesenjangan antara alam kesengsaraan void dan alam hidup dan mati. Dan inilah sebabnya ketika Cuisi pertama kali mengundang Loseng untuk bertarung, Neng Yudi dan raksasa abadi maju untuk menghentikannya. Karena hanya mereka yang berada di alam hidup dan mati yang memenuhi syarat untuk melawan alam hidup dan mati. Di wilayah tengah, hanya pejuang yang telah memasuki alam hidup dan mati yang dapat dianggap sebagai pejuang terbaik. Namun banyak pejuang di alam bencana kekosongan tidak mampu melawan orang kuat di alam hidup dan mati. Itu sebabnya semua orang khawatir tentang Loseng. Takut dia akan disiksa dan dibunuh oleh Cuisi. Tapi jika dia tidak naik, itu akan sangat buruk. Tapi tentu saja, raksasa abadi dan Neng Yudi tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Begitu Loseng dirugikan, mereka pasti akan mengambil tindakan. Meskipun telah disepakati bahwa ini akan menjadi 2-1 lawan 1. Karena kedua belah pihak menyatakan perang, tidak akan ada konflik di antara mereka. Bagaimanapun mereka sudah menjadi musuh bebuyutan. Bagaimana mereka bisa menyatakan yang sebenarnya kepada lawan? Faktanya, sebagian besar perang sekte terjadi seperti ini. Setiap sekte dari kedua belah pihak memiliki pejuang yang maju untuk menantang satu sama lain. Seringkali bertempur dan semua orang berpartisipasi. Tradisi ini telah dipertahankan selama puluhan ribu tahun dan masih belum ada pengecualian. Jadi jika Cuisi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Wu San juga akan memimpin pasukannya untuk menyerang Loseng. Sekarang Loseng mengambil tindakan dan menikam Cuisi dengan pedangnya, sehingga wajah aliansi bisnis dunia secara alami menunjukkan kegembiraan. Karena pedang itu berhasil melukai lawan yang menunjukkan bahwa Loseng masih mempertahankan kekuatannya sendiri untuk menantang melebihi level. Loseng ini sangat luar biasa. 2 tahun kemudian dia kembali dan menerobos tahap tengah dari alam kesengsaraan kekosongan. Belum lagi dia mampu melintasi alam dan bertarung melawan orang-orang kuat di alam hidup dan mati. Jangan lupa, Cuisi bukanlah orang kuat biasa di alam hidup dan mati. Ini juga menunjukkan bahwa prajurit yang baru saja menerobos alam hidup dan mati, kemungkinan besar bukan tandingannya. Benar, menurut saya penguasa Istana Awan mungkin tidak sebaik Loseng. Jika anak ini menerobos alam hidup dan mati, bukankah dia akan mampu bertarung dengan alam laut dewa? Mendengar suara-suara ini, mata Neng Yudi menjadi sangat rumit. Meskipun dia sedikit tidak yakin, dia harus mengakui bahwa dia mungkin bukan lawan Loseng. Adapun banyak prajurit dari kerajaan dewa jahat, mereka masih berdiri dengan ketakutan di tempat. Wu Sanhe menutup mata terhadap luka Cuisi. Karena cedera kecil ini sama sekali tidak dianggap sebagai cedera serius bagi Cuisi. Hanya saja Cuisi sepertinya sedikit ceroboh, tapi ini juga bukan pertanda baik. Pikir Wu San dengan tenang. Meskipun Wu San tidak ingin Cuisi mendapatkan tubuh Yin Ungu, sehingga dia membantu Loseng melarikan diri,
tetapi dia juga tidak ingin Cuisi kalah. Karena setelah kekalahan tersebut, rencana dan ambisi Wuxian sendiri juga dalam bahaya. Pada saat ini, Cuisi memandangi luka di bawah tulang rusuknya, dan kemudian dengan sedikit tenaga, luka itu langsung sembuh di bawah tekanan otot-otot di punggungnya. Lumayan, itu benar-benar bisa menyakitiku. Patut dipuji, tapi itu tidak cukup. Lo Sheng tersenyum tipis. Hanya menyakiti Anda, apakah Anda tidak takut diracuni? Mendengar perkataan Lo Sheng, ekspresi Cuisi tiba-tiba berubah. Kecuali fisik Lo Sheng yang berdarah, di manakah prajurit yang tidak takut racun? Meskipun racun biasa mungkin tidak akan mempengaruhi Cuisi, tapi sulit untuk mengatakannya pada Lo Sheng. Dia bahkan bisa mendapatkan senjata suci bermutu tinggi, dan dia juga tidak tahu apakah Lo Sheng akan menggunakan racun yang tak terbayangkan dan mengoleskannya pada pedang. Melihat ekspresi gugup Cuisi, Lo Sheng mencibir. Saya berbohong pada Anda. Saya tidak menyangka orang nomor 1 yang bermartabat di wilayah tengah ternyata pengecut. Setelah berbicara, Lo Sheng tiba-tiba melintas dan melambaikan pedangnya lagi ke arah Cuisi. Setelah menderita kekalahan di depan ilmu pedang aneh Lo Sheng, jadi bagaimana mungkin Cuisi rela menderita kekalahan kedua? Dia juga bergoyang dan momentum di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Dia memegang pedang tanpa nama di satu tangan dan mengepalkan tangan dengan tangan lainnya. Di bawah kilatan cahaya kepalan tangan berwarna emas gelap, dia berkata dengan senyum galak, "Itu dia, nak." Setelah mengatakan itu, pukulan Cuisi tiba-tiba menghantam ke bawah dengan keras. Pada saat yang sama, kepalan emas besar juga muncul tiba-tiba di langit. Tinju emas ini setinggi tembok kota, dan cahaya keemasan yang mekar seperti matahari yang sangat besar. Kebanyakan orang bahkan tidak bisa membuka mata saat ini. Tinju kaisar tertinggi manusia. Segera pukulan Cuisi menghantam Lo Sheng dan keras. Seperti seluruh tembok kota runtuh, tapi dengan kekuatan Lo Sheng saat ini, bahkan jika dia ditekan oleh tembok kota, dia masih bisa selamat. Tapi kekuatan tinju tertinggi kaisar manusia ini jauh lebih besar daripada bagian tembok kota. Di bawah ledakan kekuatan tinju Cuisi, untungnya area di gerbang kota Tiang ini sangat luas. Ketika pukulan ini dilakukan, sebuah lubang besar selebar beberapa mil terbentuk di tanah di depan gerbang kota. Lubang besar ini juga dihancurkan hingga kedalaman 10 kaki. Adapun sosok kecil Lo Sheng, dia terbaring di tengah lubang yang dalam, masih tenggelam jauh di dalam lumpur. Dari kejauhan, dia tampak seperti titik hitam kecil yang tidak mencolok. Kaisarku perkasa! Tuan, jadilah perkasa! Banyak prajurit dari sekte Tianxi mulai berteriak. Faktanya Cuisi hanya dapat memenuhi syarat untuk memproklamirkan kekaisaran setelah dia mencapai alam laut ilahi. Namun Cuisi telah mendirikan kerajaan dewa terlebih dahulu yang dapat dianggap sebagai memproklamirkan kaisar. Tetapi kekuatannya sama sekali tidak memenuhi syarat. Neng Yudi berdiri di tembok kota, tapi ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Tapi ketika dia mengingat kekuatan tubuh Lo Sheng yang menakutkan, seharusnya Lo Sheng bisa menahan pukulan Cuisi. Tapi Neng Yudi tidak tahu apakah Lo Sheng akan terluka. Dan di bawah sudut barat kota Tiangi, Xiao Yoqin melihat ke lubang besar di kejauhan. Wajahnya tidak bisa lagi tenang. Bagaimanapun Cuisi itu sangat kuat. Jadi apakah Lo Sheng bisa menolaknya? Pukulan Cuisi mungkin bisa menghancurkan gunung menjadi kue. Saya tidak tahu apakah Lo Sheng dapat menahannya. Saya pikir ini agak tidak pasti. Di bawah pukulan ini, semuanya akan berubah menjadi bubuk. Mereka mengatakan bahwa tubuh Lo Sheng itu istimewa dan hampir kebal, tapi saya tidak percaya dia benar-benar bisa menolaknya. Dengan kultivasinya, di tahap tengah alam kesengsaraan kekosongan, jika Cuisi terluka, ini mungkin batasnya. Wajar jika tidak bisa mengalahkan Cuisi. Para prajurit di kedua sisi juga berdiskusi dengan suara pelan.
Namun segera Lo Sheng menarik dirinya keluar dari lubang, mengangkat bahu dan mengangkat kepalanya. Dengan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya dan mencibir pada Cui Si. Itu saja. Tepat ketika semua orang melihat Lo Sheng bangun, para prajurit yang sedang berdiskusi segera menutup mulut. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa penilaian mereka tampak begitu bodoh di depan Lo Sheng. Cui Si mendengus dingin. Anda cukup tangguh. Kalau begitu, ayo, lakukan lagi. Setelah mengatakan itu, Cui Si mengayunkan tinjunya lagi dan membantingnya ke tanah. Pada saat yang sama, tinju besar juga muncul di udara dan mengenai kepala Lo Sheng lagi. Tapi kali ini, Lo Sheng tidak membiarkan tinju itu mengenai dirinya. Dengan lambian tangannya, gangguan di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dan cahaya bintang di tubuhnya tiba-tiba mengalir dengan cepat ke arah tangan Lo Sheng. Saya sudah mengatakan itu, tapi Anda sendiri tidak tahu. Lo Sheng mencibir dan meninju ke atas. Tuar! Di bawah cahaya bintang yang melonjak, tinju besar itu mulai pecah lapis demi lapis. Dan sosok Lo Sheng berubah menjadi aliran cahaya, menembak langsung ke arah Cui Si di sepanjang cahaya tinjunya yang rusak. Tepat ketika Cui Si tertegun, Lo Sheng sudah berada di depannya, dan dia mendengar Lo Sheng berkata dengan dingin. Sekarang giliran Anda untuk turun. Setelah berbicara, tinju Lo Sheng juga mengenai kepalanya. Hanya saja Cui Si tidak memiliki tubuh fisik seperti Lo Sheng yang hampir sempurna. Jika pukulan ini dipukul dengan keras, mungkin dia akan dihancurkan menjadi daging cincang. Menghadapi pertarungan dengan Cui Si, Lo Sheng tidak menunjukkan belas kasihan, tapi dia juga tidak memiliki niat membunuh. Karena untuk melawan Cui Si, Lo Sheng telah menyesuaikan mentalitasnya ke kondisi terbaik. Jadi dia terlihat tenang, tidak sedih atau bahagia. Pada saat ini, pukulan ini tiba-tiba keluar dan kekuatan gangguan dan sisik naga meledak seketika. Jika dibandingkan dengan tinju tertinggi kaisar manusia Cui Si, pukulan Lo Sheng tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi jauh lebih mematikan daripada pukulan Cui Si. Tepat ketika pukulan Lo Sheng mengenai Cui Si, semburan asap hitam tiba-tiba muncul dari tubuh Cui Si dan langsung membungkusnya. Kemudian saat tinju Lo Sheng mengenai Cui Si, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak mengenai tubuh manusia, tetapi seolah-olah dia sedang mengenai massa tebal. Bahkan massa tebal itu tidak dapat dihancurkan dan menghilang tanpa jejak, seperti batu memasuki laut. Apa yang terjadi? Alis Lo Sheng sedikit berkerut. Jelas energi hitam yang muncul dari tubuh Cui Si memang sangat aneh. Terakhir kali di kota Sutian, ketujuh putra suling menggunakan tali naga penjebak untuk menahan Cui Si. Kemudian 7 putra suling menggunakan pukulan terkuat, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Cui Si. Sekarang Lo Sheng mengerti mengapa ekspresi wajah 7 putra kekosongan begitu terkejut saat itu. Namun masih belum ada ekspresi di wajah Lo Sheng menghadapi Cui Si. Tidak peduli betapa anehnya hal itu terjadi, yang harus dia lakukan hanyalah menstabilkan mentalitasnya dan mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya. Setelah diselimuti oleh energi hitam ini, Cui Si sendiri tampaknya kebal terhadap bahaya apapun. Tetapi Lo Sheng tidak berhenti di situ dan serangan kedua segera menyusul. Turun ke sini. Lo Sheng meraih Cui Si yang berada di udara hitam, meledakkan gangguan di tubuhnya lagi dan menekan Cui Si ke bawah. Tuar. Setelah Lo Sheng melempar Cui Si dari ketinggian ke dalam lubang besar di tanah dan meledak, meski begitu Lo Sheng tetap tidak berhenti. Dia terus menekan Cui Si sepenuhnya dan berlari di permukaan lubang besar. Pada saat ini, ratusan ribu prajurit di kedua sisi melihat Lo Sheng menekan Cui Si dan bergesekan di tanah, sehingga asap dan debu mengepul di sepanjang jalan, membuat kedua sosok itu benar-benar tenggelam di dalamnya. Setelah beberapa putaran, Lo Sheng masih menekan Cui Si ke tanah dan berlari, sehingga terlihat seperti pembajak jurang di lubang besar. Karena saat ini, Lo Sheng akhirnya menunjukkan sedikit niat membunuh yang muncul di matanya,
dan mengayunkan tinjunya ke Cuisi lagi, yang membuat semua orang mendengar ledakan intensif. Sekarang, di pojok lubang, asap dan debu berserakan seperti awan jamur, bermekaran satu persatu, sehingga terlihat jelas pertarungan keduanya, yang membuat di tembok kota, semua orang dari aliansi bisnis dunia dan Yundian merasa senang. Saat melihat pemandangan ini, karena alasan mengapa sekte Dewa Jahat begitu kuat, entah karena ratusan ribu prajurit mandiri, karena Wusan, atau karena Cuisi, yang benar-benar orang nomor satu di wilayah tengah, sehingga dalam beberapa dekade terakhir tidak ada yang mampu menggoyahkan status Cuisi. Bahkan tidak ada yang berani menguji kekuatan Cuisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Cuisi seperti mimpi buruk, melayang di atas banyak sekte di wilayah tengah, karena kekuatan intimidasinya lebih kuat daripada Yundian dan sekte Suling, dan hampir dapat menyaingi aliansi bisnis dunia. Inilah sebabnya mengapa formasi pembunuhan kecil Zhou Tianshan yang dikerahkan Lo Sheng di Istana Awan, sehingga menyebabkan guncangan di seluruh wilayah tengah. Dengan Yundian memiliki formasi yang sangat menakutkan, bahkan Cuisi pun tidak dapat menghancurkannya dengan cara ini. Siapa lagi di wilayah tengah yang dapat mengguncang Yundian? Karena formasi besar untuk melindungi sekte tersebut telah menempatkan Yundian pada posisi yang tak terkalahkan. Namun formasi pelindung sekte hanyalah perisai bagi sekte tersebut. Dan semua orang yakin bahwa kekuatan komprehensif ini, Yundian masih kalah dengan sekte Rovoid dan aliansi pedang dunia. Jadi Rovoid sekte pada saat itu masih menjadi sekte nomor satu di dunia. Sekarang semua orang menemukan bahwa Lo Sheng sekali lagi menumbangkan pemahaman mereka. Seorang murid Yundian benar-benar menahan Cuisi dan memukulinya hingga jatuh ke tanah. Cuisi sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Kekuatan sejati Lo Sheng ini mungkin telah melampaui kekuatan penguasa Istana Awan dan raksasa abadi. 2 tahun lalu, dia masih seorang pejuang di alam Dewa Penerangan. Kecepatan kebangkitannya tidak bisa diterima. Ini sangat mengejutkan, tapi melihatnya mengalahkan Cuisi seperti ini, itu membuat saya merasa senang. Di bawah adegan saat ini, itu sangat meningkatkan moral para pejuang dari aliansi bisnis dunia dan Istana Yundian. Sebaliknya, moral ratusan ribu prajurit sekte Dewa Jahat mulai anjlok. Bolehkah orang paling bermartabat di wilayah tengah sebenarnya membiarkan seorang junior dengan usia tulang yang baru 20 tahun memukulinya seperti ini? Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahwa dia akan dipukuli sampai mati. Usia tulangnya baru 20 tahun? Anda terlalu meremehkan Lo Sheng. Ketika dia baru saja berada di alam Dewa Penerangan, dia mampu menghancurkan para jenius tingkat dewa di alam pil ilahi. Karena Lo Sheng melampaui konsep kejeniusan. Tidak ada ruang untuk karakter seperti itu di wilayah tengah kita. Bagaimana jika raja benar-benar dikalahkan atau bahkan dipukuli sampai mati oleh anak itu? Belum tentu. Jika raja hanya memiliki kekuatan ini, kerajaan dewa kita akan menjadi lelucon. Jangan khawatir, raja tidak akan kalah. Sekarang, banyak pejuang dari sekte Dewa Jahat yang memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Karena sangat sulit bagi mereka untuk menerima bahwa Cuisi yang sebagai pemimpin mereka dipukuli dengan sangat kejam. Lagi pula, kebanyakan dari mereka bergabung dengan sekte Dewa Jahat karena nama Cuisi. Tapi mereka tidak menyangka dia akan dipukuli begitu kejam oleh Lo Sheng. Hanya dalam satu putaran. Meskipun serangan Lo Sheng sangat intensif dan kekuatan dicurahkan ke dalam tubuh Cuisi tanpa henti. Setiap pukulan sepertinya mengenai tubuh Cuisi, tapi sepertinya tubuh Cuisi telah diselimuti energi hitam lagi. Sehingga keadaannya sangat aneh karena semua kekuatan yang mengenai tersingkir secara tak kasat mata. Jadi pada akhirnya Lo Sheng memilih untuk berhenti, terengah-engah menatap dingin ke udara hitam di depannya. Jelas di babak ini Lo Sheng menggunakan hampir 10% kekuatannya,
Jika dia memusatkan kekuatan ini, dia mungkin bisa menghancurkan 10 gunung raksasa. Namun Cuisi di depannya masih dikelilingi oleh energi hitam, tergeletak tak bergerak di tanah, dan wajah serta ekspresinya tidak terlihat dengan jelas. Setelah beberapa saat, tawa Cuisi yang membosankan datang dari udara hitam. Tawanya berubah dari rendah ke tinggi dan lembut ke cepat. Kemudian suaranya menjadi semakin keras. Mendengar tawa marah Cuisi, Neng Yudi tampak serius dan menggelengkan kepalanya. Cuisi tidak terluka? Di bawah serangan seperti itu, dia sama sekali tidak terluka. Cuisi ini sungguh tak terduga. Tuan Dameng merutkan kening dan melihat gerakan di bawah tembok kota. Adapun 3 pemimpin raksasa abadi dan aliansi bisnis dunia, meskipun mereka tahu bahwa serangan Loseng tidak dapat membunuh Cuisi. Wajah mereka masih sedikit tidak wajar saat ini, karena kekuatan Cuisi masih di luar imajinasi mereka. Tapi Wusan di sisi lain tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Bahkan suasana hati Wusan cukup kontradiktif. Karena baginya bukan hal yang baik jika Cuisi menjadi terlalu kuat, dan juga bukan hal yang baik jika dia menjadi terlalu lemah. Adapun banyak pejuang independen dari sekte Dewa Jahat, wajah jelek mereka yang awalnya perlahan pulih. Jelas, orang yang mereka anggap sebagai pemimpin raja tidak mungkin begitu lemah. Pada saat ini, energi hitam yang mengelilingi permukaan Cuisi berangsur-angsur menghilang, dan sosok kekar Cuisi perlahan muncul. Sekarang tubuh Cuisi ditutupi lapisan sisik hitam, dan ada tanduk ramping di atas kepalanya. Sungguh mengagumkan, hanya butuh 2 tahun untuk mengancam keberadaan saya. Ternyata ada seorang jenius di wilayah tengah, kata Cuisi dengan dingin, kemudian tubuhnya perlahan melayang lagi, dan ada tatapan berbahaya di matanya. Tapi itu masih belum cukup. Mata Loseng setenang air, tetapi dia bertanya, "Tidak cukup? Berapa banyak perbedaannya?" "Tidak cukup." Cuisi meraung, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara meledak, seolah-olah tulangnya telah bergerak dalam sekejap dan seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Misalnya bagian bawah kakinya bergerak ke arah bagian depan menonjol seperti kaki sejenis binatang. Dan otot-otot di tubuh mulai membengkak dan ukuran seluruh tubuh menjadi 2 kali lipat. Saat ini, Cuisi sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Dia sebesar iblis di benua naga laut. Melihat perubahan pada tubuh Cuisi, mata Loseng menunjukkan warna yang aneh. Cuisi ini sepertinya memiliki garis keturunan khusus. Apakah itu iblis, ras naga, atau ras lain? Pada saat ini suara samar datang dari benak Loseng. Itu adalah King Long. Anda menebaknya dengan benar, tetapi apa yang diilhami Cuisi bukanlah garis keturunan ratusan suku di alam atas. Itu adalah garis keturunan iblis dunia bawah. Iblis? Jantung Loseng sedikit melonjak dan matanya yang mantap menatap Cuisi tidak jauh dari sana. Sebenarnya neraka, dunia bawah, atau iblis, ada banyak catatan tentang hal-hal di wilayah tengah, tetapi semuanya adalah keberadaan yang legendaris dan belum pernah dilihat oleh orang dengan mata kepala sendiri. Karena legenda-legenda ini begitu ilusi dan misterius, sehingga bisa digambarkan dalam berbagai rumor dan segala macam dugaan yang tidak dapat dipercaya, ditambahkan ke dalamnya. Apakah benda-benda ini ada? Masih harus dilihat. Tetapi sekarang mendengarkan nada suara King Long, Cuisi memang memiliki darah iblis, yang berarti Cuisi sekarang adalah iblis yang hidup. Namun Loseng secara alami tidak tahu bagaimana Cuisi memperoleh garis keturunan iblis. Tetapi senjata suci tingkat rendah di tangan Cuisi awalnya memiliki kemampuan untuk memanggil Huang Huan Yaksa. Mungkin Cuisi melewati pedang cincin tanpa nama, atau apa yang dilakukan Cuisi mungkin melalui cara lain. Loseng hanya bisa menebak secara pribadi, karena tidak peduli apapun kekuatan Cuisi yang dihadapi Loseng sekarang hanya akan lebih menakutkan dari sebelumnya. Mungkin jika itu adalah Loseng di masa lalu, suasana hatinya mungkin akan menghadapi fluktuasi yang hebat. Tetapi sekarang,
wajahnya masih belum banyak berubah. Belum lagi Cuisi adalah iblis. Bahkan para dewa dari surga pun Loseng akan melakukan yang terbaik untuk mengambil nyawanya. Jika itu masih jauh dari cukup, jika ada perbedaan, saya bisa menebusnya. Setelah selesai berbicara, sosok Loseng bersinar dan kekuatan sisik naga di sekujur tubuhnya tiba-tiba mengalir. Dan pukulan ini mengenai Cuisi lagi. Luar. Tangan Cuisi terulur seperti kilat, memblokir tinju Loseng dan memegang tinju Loseng di tangannya. Jelas dalam tinju Loseng tidak mungkin bagi orang kuat dimanapun, di alam hidup dan mati, atau orang kuat di tingkat perang suci, dapat menerima pukulan Loseng dengan paksa. Karena konsekuensinya dari menerima pukulan Loseng dengan paksa adalah langsung dipukuli sampai mati oleh kengerian kekuatan yang terkandung di dalamnya. Tapi Cuisi memegang tinju di tangannya. Pada saat yang sama, jimat aneh muncul di matanya yang merupakan simbol dari klan iblis. Ketika darah iblis di tubuhnya distimulasi, aliran kekuatan yang stabil dari klan iblis mengalir deras di tubuhnya. Sehingga ditatap oleh sepasang mata aneh seperti itu akan membuat siapapun merasa menyeramkan. Bahkan Loseng juga merasakan tekanan yang besar, namun tekanan tersebut tidak berubah sama sekali di wajahnya. Hah! Cuisi meraih tangan Loseng lalu mengangkatnya tinggi-tinggi dan melemparkannya ke tembok kota di depan. Saat Cuisi melemparkan Loseng ke tembok kota, tubuhnya yang kekar bergegas ke belakang Loseng. Mata Neng Yudi bersinar dan dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia melompat turun dari tembok kota dan berkata, "Lakukan!" Karena tujuan Cuisi tidak sulit untuk dilihat dengan jelas, melempar Loseng seperti ini dan memukulnya dengan keras ke tembok kota. Bahkan dapat meruntuhkan tembok kota. Bahwa dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk menantang Loseng dan menghancurkan kota secara langsung. Di tembok kota, semua prajurit terbang satu demi satu. Pada saat yang sama, semua jenis jimat di tembok kota mekar secara bersamaan. Jimat yang telah digambar secara intensif oleh Menara Runo selama bertahun-tahun dan langsung diaktifkan sekarang. Adapun sebagian besar jimat ini adalah jimat pertahanan. Selain sebagian besar jimat pertahanan, ada juga beberapa jimat yang meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan kecepatan pemulihan energi sejati seorang pejuang. Bagaimanapun, pertempuran menentukan ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan akhirnya dimulai saat ini. Begitu para prajurit dari kota Tiangi bergegas keluar, para prajurit dari sekte Dewa Jahat secara alami juga mengambil tindakan. Di bawah komando Wusan, barisan yang dibentuk oleh semua prajurit mandiri mulai bergerak maju dengan mantap. Adapun prajurit mandiri ini berapa alam dewa penerangan, mereka bergerak secara seragam dan berada sekitar 1 hingga 2 kaki di atas tanah. Sementara prajurit dari alam pil ilahi mempertahankan ketinggian sekitar 10 kaki, dan prajurit alam kesengsaraan void mempertahankan ketinggian sekitar 34 kaki tinggi. Tentunya cara bertarung mereka semua persis dengan cara bertarung di kota Bujiang. Dengan cara ini kekuatan gabungan dari puluhan ribu prajurit mandiri di setiap barisan, seperti kekuatan orang kuat di alam hidup dan mati. Sekarang di medan perang, ratusan ribu prajurit mandiri membentuk lebih dari selusin barisan, yaitu setara dengan kekuatan lebih dari 10 baris dari orang kuat di alam hidup dan mati. Pada saat ini, pertempuran antara kedua pasukan akan segera dimulai, dan Loseng telah menabrak tembok kota dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi sebelum dia mendekati tembok kota, sesosok putih melintas, melayang di samping Loseng. Jelas dia ingin memegang tubuh Loseng. Tetapi ketika Neng Yudi baru saja memegang Loseng, dan wajahnya tiba-tiba berubah lagi, karena Neng Yudi tidak dapat memblokir kekuatan tubuh Loseng yang terlempar ke arah tembok kota. Karena kekuatan itu jauh melampaui apa yang bisa dia tahan. Oleh karena itu, tubuh Loseng melesat terbang ke belakangnya dan terus menghantam tembok kota. Namun pada saat ini, Loseng berbalik dan menarik Neng Yudi di depannya dan kemudian memeluknya sehingga tubuh Loseng yang terus menabrak tembok kota.
Tuar. Dampak ledakan seperti itu segera memecahkan lubang besar di tembok kota. Dan sebagian besar jimat yang semula berkedip di tembok kota segera hancur berkeping-keping. Tapi yang paling penting adalah Cuisi mengikuti dari belakang. Saat ini Cuisi memiliki senyuman dingin dan menyeramkan di wajahnya, memancarkan aura dominasi di langit dan bumi. Dan dia bergegas ke kota Tianqi sendirian, bahkan tanpa memperhatikan Neng Yudi dan raksasa abadi. Matilah Lo Sheng, ini tinju terhebat Kaisar Bumi. Segera tinju seperti gunung tiba-tiba mengembun di udara dibandingkan dengan tinju tertinggi Kaisar. Manusia sebelumnya, tinju besar ini lebih besar dan lebih kokoh, seolah-olah dapat menghancurkan kehampaan. Setelah tinju besar itu muncul, tiba-tiba melesat ke arah Neng Yudi dan Lo Sheng. Di tanah, Lo Sheng berbalik dan hendak mencegat, tapi Neng Yudi menahan Lo Sheng. Saya akan melakukannya. Segera Neng Yudi melambaikan tangannya dengan lembut, kemudian udara dingin putih menyebar. Di udara dingin ini, semuanya menjadi sangat lambat. Bahkan kepalan tangan emas yang bersinar juga menjadi sangat lambat. Pada akhirnya berhenti di udara, tidak bisa turun. Saat sosok Neng Yudi berkedip, dia melambaikan tombak es hitam di tangannya dan memukulnya ke arah tinju besar itu. Tuar! Pukulan ini sepenuhnya dinetralisir oleh Neng Yudi. Melihat itu, Cuisi tidak peduli sama sekali. Neng Yudi, kekuatan Anda meningkat dengan sangat cepat. Jika Anda bisa menyerahkan dengan patuh, saya dapat mempertimbangkan untuk menjadikan Anda putri mahkota kerajaan Dewa Jahat saya. Sebelumnya, Lo Sheng mengalahkan hati seni bela diri Cui Yun. Meskipun Cuisi membantu Cui Yun pulih, masih ada beberapa segala sisa. Jelas dia tahu bahwa putranya terobsesi dengan Neng Yudi. Jika dia bisa menjadikan wanita ini sebagai selir putranya, itu akan sangat membantu putranya. Anda bahkan belum layak mendirikan kerajaan dewa, dan sekarang Anda bahkan memiliki seorang pangeran. Bukankah putra Anda Cui Yun sudah tidak berguna, kan? Lo Sheng berkata dengan dingin. Cuisi berkata sambil tersenyum galak. Anak saya memang menjadi tidak berguna, tapi Anda akan segera menjadi orang mati. Neng Yudi tersenyum manis pada Cuisi. Saya khawatir saya tidak akan bisa mentolerir sang putri atau semacamnya. Sebaliknya, Anda mencari orang lain. Setelah mengatakan itu, Neng Yudi mengulurkan tangannya, dan di sana adalah duri es setinggi ratusan kaki yang berdiri tegak dan tusuk Cuisi. Trik kecil. Karena Cuisi berani masuk ke kota Tianqi sendirian, dia benar-benar yakin akan menghancurkannya. Cahaya tinju di tangannya tersebar, menghancurkan paku es Neng Yudi secara langsung hancur seperti pecahan batu giok. Tersebar di permukaan tanah yang memantulkan cahaya menyilaukan. Kalau begitu, saya khawatir saya akan menghancurkan bunga itu hari ini. Cuisi mengulurkan tangan dan melambaikannya. Segera energi sebenarnya di tubuhnya melonjak seperti air pasang. Dia sekali lagi memegang pedang cincin tanpa nama dan dengan lembut menggerakkan pedangnya. Kemudian cahaya dingin menembak lurus ke arah Neng Yudi. Melihat itu, perasaan bahaya yang ekstrim muncul dari hati Lo Sheng. Minggir! Lo Sheng meraih Neng Yudi, meledak dan mulai melarikan diri. Tetapi Cuisi memiliki senyum tipis di wajahnya. Dan pedang di tangannya bergerak perlahan seiring dengan gerakan Neng Yudi. Anda tidak bisa melarikan diri, Lo Sheng. Neng Yudi akan mati, dan Anda akan segera menemaninya. Kemudian pedang tanpa nama di tangan Cuisi tiba-tiba bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di dunia ini, tetapi tiba-tiba masuk ke dalam pedang cincin tanpa nama. Jelas benda itu sangat istimewa dan hanya bertahan di dunia ini tidak lebih dari satu tarikan nafas. Tetapi hati para pejuang, manusia dan ahli tak tertandingi di seluruh kota Tianqi. Jantung mereka mulai berdetak kencang karena semua orang tercengang sejenak.
Bahkan para pejuang yang bertarung sengit satu sama lain berhenti satu demi satu, seolah-olah merekalah yang akan mati saat berikutnya. Dan inilah ketakutan yang datang dari naluri kehidupan. Termasuk Lo Sheng dan Neng Yudi tidak terkecuali. Hati mereka sepertinya terperangkap di tangan monster kecil yang aneh. Tapi mereka tidak tahu apa tersembunyi di dalam pedang tanpa nama. Sehingga serangan Cuisi bisa menjadi sangat mengerikan. Sekarang tidak ada banyak waktu bagi Lo Sheng untuk menembak. Bahwa target Cuisi adalah Neng Yudi. Saat ini, dia hanya ingin membawa Neng Yudi dan melarikan diri dengan cepat. Dunia bawah bergetar. Cuisi juga membuang cibiran di wajahnya dan mengayunkan pedang tanpa nama di tangannya ke arah Neng Yudi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.